Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Terakhir sampai mana? Yang hadir? Macam-macam kufur besar ya, yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam, yang bisa menyebabkan seseorang murtad. Kemarin sudah kita bahas sampai kufur apa? Nifak ya. Ya, macam kufur nifak. Yang pertama kufur takdzib dan juhud, yaitu kufur dengan bentuk mendustakan serta mengingkari salah satu pokok di antara pokok-pokok ajaran Islam. Kemudian yang kedua kufur iba wal istikbar, kufur enggan dan menyombongkan diri. Ini seperti kufurnya iblis, laknatullahi alaih. Kemudian yang ketiga kufur syak, yaitu ragu-ragu terhadap kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW, Al-Quran dan Sunnah. Ini kufur syak, ini mengeluarkan dari Islam. Kemudian yang keempat kemarin kufur i'rad, yaitu kufur berpaling dari ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi SAW dengan hatinya, dengan pendengarannya, tidak membenarkan, tidak mendustakan, tidak menolong, tidak menentang, tidak mau mendengarkan sama sekali, serta meninggalkan kebenaran, tidak mau mempelajari, tidak mau mengamalkan, serta menjauhkan diri dari kebenaran agama Islam. Ini kufur i'rad, mengeluarkan dari Islam. Kemudian yang kelima kufur nifak, yaitu menampakkan keimanan serta menyembunyikan kekufuran. Ini kufurnya orang-orang munafik di antara sebagian penduduk Madinah pada masa Nabi SAW. Dan kufur nifak ini mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang dimaksud kufur nifak di sini adalah nifak i'tiqadi, bukan nifak amali. Nifak i'tiqadi berkaitan dengan keyakinan, menampakkan Islam, menyembunyikan kekufuran di dalam batin. Adapun nifak amali ini yang berkaitan dengan amal. Seperti seseorang berkata dia berdusta, berjanji dia ingkar, kemudian diberikan amanat dia khianat. Sekarang yang keenam, bagi yang bawa kitab, halaman 215. Yang keenam kufur istihza, yaitu memperolok-olok atau mencaci atau menghina Allah, Rasulnya dan ayat-ayatnya, atau memperolok-olok salah satu dari syariat Islam, baik itu Al-Quran maupun sunnah-sunnah Nabi SAW.
Maka barang siapa di antara muslimin yang memperolok-olok atau menghina Allah, Rasulnya, dan ayat-ayatnya, atau memperolok-olok salah satu dari syariat Islam, ajaran Islam, maka dia telah murtad, keluar dari Islam. Ini ya. Baik itu orang awamnya, para pelajarnya, atau ulamanya, atau orang yang dianggap ngerti agama. Ketika dia melakukan istihza, memperolok-olok salah satu syariat di antara syariat agama ini, maka dia telah murtad, keluar dari Islam. Kita hanya menghukumi pelakunya secara zahir. Ya. Kita menghukumi pelakunya secara zahir. Kalau ada orang-orang yang memperolok-olok salah satu syariat di antara syariat Islam, maka kita katakan pelakunya kafir, keluar dari Islam. Ya. Jangan seperti siapa? Kaum Murji'ah. Kalau Murji'ah meyakini perbuatannya kafir tapi pelakunya tidak. Kan kontradiksi kayak gini. Seperti dulu ya, ada orang menghina jenggot. Ya. Itu merupakan perbuatan kufur yang mengeluarkan dari Islam. Tapi pelakunya tidak dihukumi kafir oleh orang-orang Murji'ah. Kan ini kesesatan kayak gini nih. Penyimpangan, kerusakan kaum Murji'ah. Dan ini sangat banyak sekali di zaman kita sekarang ini. Sampai Syekh Saleh As-Suhaimi, tahu ya Syekh Saleh Suhaimi, salah satu kibar ulama di Saudi Arabia. Beliau hafizahullah ta'ala itu pernah ditanya, ya Syekh, apakah merupakan tanda irja Murji'ah seseorang mengetahui orang memperolok-olok salah satu syariat di antara syariat Islam, namun orang ini tidak mau mengkafirkan pelakunya? Ya. Lalu beliau hafizahullah ta'ala menjawab, itu tidak hanya sekedar dikatakan Murji'ah, bahkan kafir. Kalau kamu tidak mengkafirkan orang yang memperolok-olok salah satu syariat di antara syariat Islam, ya kamu kafir. Ini jawaban dari Syekh Saleh As-Suhaimi. Dan ini sesuai dengan perkataan para ulama. Di sini kita nukilkan dari buku Syekh bin Baz yang berjudul Subulus Salam, yaitu syarah dari Nawaqidil Islam, yang dibukukan oleh sebagian dari murid-murid beliau. Karena Syekh bin Baz kan buta orangnya ya. Ketika usia 20 tahun sampai meninggal dunia, beliau kan buta. Jadi ceramah-ceramah beliau, muhadharah beliau itu sebagian besarnya ditulis oleh murid-murid beliau. Di antaranya ini, kitab ini, Subulus Salam, yaitu syarah dari Nawaqid al-Islam. Di sini Syekh bin Baz rahimahullah taala mengatakan, beliau menukil perkataan seorang imam di antara imam ahlu sunnah yang bernama Muhammad bin Sahnun. Ini salah satu imam di antara imam mazhab Maliki. Beliau mengatakan, ajma'al ulama, para ulama telah sepakat. Tentunya ulama ahlu sunnah ya. Ala anna syatiman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang yang mencela Nabi, wal mutanaqqisu, dan orang yang menghina lahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafir, maka dia telah kafir. Ini kata Muhammad Sahnun. Wal wa'idu ja'alaihi bi'adzabillahi lahu, dan dia telah mendapatkan ancaman dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Wa hukmuhu, dan hukum bagi pelakunya indal ummah, menurut kesepakatan umat, al-qatlu, yaitu dibunuh. Masya Allah. Tentunya hukum masalah dibunuh, ditumpahkan darahnya, ini tidak boleh main hakim sendiri. Harus diserahkan kemana? Mahkamah Islam.
Ya. Karena Islam sama sekali tidak pernah mengajarkan ketika ada seseorang melanggar pelanggaran agama, lalu umat Islam diajarkan untuk main hakim sendiri. Tidak. Ini bukan ajaran Islam yang seperti ini. Jadi ada prosedurnya. Dia harus diserahkan dulu kepada hakim. Kalau bahasa kita sekarang yang pihak yang berwajib. Lalu diputuskan di pengadilan oleh hakim, kamu benar tidak memperolok-olok agama? Kamu mau tobat atau tidak? Kalau dia masih kekeh tidak mau tobat, maka hakim memutuskan dia harus dibunuh. Nah, maka setelah itu dia dibunuh. Bahkan sebagian ahli ilmu itu tidak perlu untuk meminta pelakunya untuk tobat terlebih dahulu. Dia harus diputuskan untuk dibunuh, tidak perlu untuk dimintai tobat. Ini sebagian pendapat ahli ilmu. Namun sebagian mayoritas diminta tobat. Masya Allah. Lalu kata Muhammad bin Syahnun, lihat ini, wa man syakka fi kufrihi, barang siapa yang ragu dengan kekafirannya, termasuk orang mengatakan perbuatannya kufur tapi pelakunya tidak kufur, kan kontradiksi ini. Itu. Siapa yang ragu tentang kekufuran orang yang memperolok-olok Nabi SAW, wa adzabihi, dan hukuman bagi pelakunya, kafaro, pelakunya ikut kafir. Nah ini ya, Masya Allah, ini berdasarkan kesepakatan ulama. Tidak ada seorang pun yang mengingkari kecuali dari golongan Murji'ah yang sesat dan menyesatkan. Yang sesat dan menyesatkan. Memang Murji'ah ini sangat-sangat merusak sekali ya. Dampak buruknya itu sangat merusak di tengah-tengah muslimin. Murji'ah ini, Masya Allah. Apalagi Murji'ah zaman kita sekarang, karena mereka menisbatkan kepada ahlu sunnah. Murji'ah sekarang itu dalam bab ini ya, dalam bab ini, dalam bab iman dan dalam bab takfir. Murji'ah zaman sekarang itu menisbatkan kalau mereka itu mengikuti ahlu sunnah. Tapi dalam bab takfir khususnya, mereka sangat bertolak belakang dengan ahlu sunnah. Tapi mereka menamakan diri mereka sebagai ahlu sunnah. Ini kisah ngerusak. Apalagi menamakan bermanhaj salaf. Masya Allah. Kan sangat-sangat merusak kayak gini nih mereka ini. Oleh karena itu ketika mereka menjumpai orang-orang kayak gini memperolok-olok Nabi dulu itu di negeri kita ya, itu orang-orang Murji'ah gak mau mengkafirkan pelakunya, gak mau, dengan berbagai macam alasan, yang mana alasan itu sangat lemah, bahkan lebih lemah daripada sarang laba-laba alasan mereka. Masya Allah. Dengan berbagai macam alasan. Apalagi yang melakukan istihza kepada Nabi ini bukan orang awam, iya enggak? Yang dulu itu loh, duwe gelar apa itu kira-kira itu? Profesor, doktor, LCMA, S3, disertasinya akidah lagi. Ya, jadi kayak gitu. Ini orang Murji'ah masih ngasih uzur, harus ditegakkan hujah lagi. Hujahnya apa? Hujah nyampe kok. Apa kemarin yang saya maksud tegak hujah itu apa? Ada bisa jawab? Yang dimaksud tegak hujah. Halo, kok menenggape? Apa yang dimaksud tegak hujah? Bulughul hujah, sampainya hujah. Lah kalau kaum muslimin khususnya di negeri kita ini, hujah sampai atau belum? Sampai hujah. Kalau ada orang mengatakan hujah belum sampai, ini orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Li'unzirakum bihi wa man balagh. Aku diperintah oleh Allah untuk memperingatkan Al-Quran ini kepada kalian, yaitu penduduk Mekah, wa man balagh, dan orang-orang yang sampai kepada mereka Al-Quran ini. Tegak hujah, surah Al-An'am ini. Masya Allah. Tapi menurut orang-orang Murji'ah belum tegak hujah. Ini rusaknya mereka Murji'ah.
Murji'ah zaman kita sekarang, kerusakan mereka tentang bab iman ini pada dua bab, dua hal. Ini harus antum ketahui, jamaah sekalian. Yang pertama, dalam bab iman, mereka mengatakan iman itu ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Ya, iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Sama dengan ahlu sunnah, tapi di penghujungnya yang mereka rusak, yaitu amal syartu kamalil iman. Ini rusaknya mereka. Amal itu merupakan syarat sempurnanya iman. Kalau kita tanya, inti dari Murji'ah kan mengeluarkan amal dari iman. Itu kan inti Murji'ah. Kalau saya tanya, salah satu syarat sholat itu adalah wudhu, benar apa enggak? Wudhu ini bagian sholat atau di luar sholat? Di luar sholat. Maka ketika seseorang mengatakan iman adalah syarat sempurnanya amal, syarat sempurnanya iman, berarti mereka mengeluarkan amal dari apa? Iman. Ini sama dengan orang-orang Murji'ah terdahulu, fuqaha al-Murji'ah, Murji'atul fuqaha. Dan ini hakikat Murji'ah. Ini kerusakan mereka yang pertama. Berarti mereka mengeluarkan amal dari iman. Ini rusaknya mereka. Yang kedua, di antara rusaknya mereka tentang bab takfir. Karena bab takfir ini ada kaitan dengan bab masalah iman, yaitu kekafiran itu hanya sebatas keyakinan. Kekafiran itu hanya sebatas keyakinan. Orang mau ngomong kufur kayak apa bentuknya, orang mau melakukan kekufuran kayak apapun bentuknya, bentuk kekufuran itu, maka tidak boleh dihukumi pelakunya kafir selama hatinya apa? Iman. Ini rusaknya orang-orang Murji'ah di zaman kita sekarang. Ya, kita harus hati-hati ini. Kayak gini loh ancamannya. Barang siapa ragu dengan kekufuran orang yang mencela, memperolok-olok syariat, maka dia kafir seperti pelakunya. Insyaallah. Ini berdasarkan kesepakatan ulama. Ya, berdasarkan kesepakatan ulama. Tidak ada yang namanya kebodohan setelah Al-Quran, Sunnah Nabi SAW sampai ke sebuah daerah, sampai ke sebuah negeri. Maka uzur bodoh itu sudah ditiadakan. Ini ya, sudah ditiadakan uzur bagi orang-orang bodoh. Tidak ada uzur bagi orang-orang yang melakukan pembatal keislaman, sementara Al-Quran dan Sunnah sudah sampai ke negeri mereka. Berarti kalau di negeri kita ini sudah tegak atau tidak hujjah? Sudah tegak hujjah. Sampai Syekh Shalih Fauzan dalam salah satu muhadharahnya di YouTube ada ini, Syekh Shalih Fauzan sering ditanya perkara ini. Sampai beliau ilamata al-jahl, sampai kapan orang itu dikatakan bodoh ketika dia terus-menerus melakukan pembatal keislaman, kesyirikan, kekufuran? Sampai kapan orang itu dikatakan bodoh? Sampai kayak gitu Syekh Shalih Fauzan. Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Merusak memang orang-orang Murji'ah ini. Bahkan Murji'ah ini bisa mendekati mirip dengan kaum Jahmiyah. Lihat, jadi Murji'ah bisa naik tingkat menjadi Jahmiyah. Karena salah satu usul di antara usul Jahmiyah dalam bab iman, al-imanu al-ma'rifah faqat. Iman itu adalah cukup seorang hamba mengenal Tuhannya. Jadi ketika seseorang mengenal Allah Ta'ala, maka cukup dia dikatakan iman. Jadi nggak perlu ucapan, nggak perlu perbuatan, nggak perlu keyakinan. Dalam bab takfir juga demikian kaum Jahmiyah. Selama seseorang mengenal Tuhannya, mau dia meyakini keyakinan kufur, mau dia mengucapkan ucapan kufur, mau dia melakukan kekufuran, maka tidak boleh dihukumi kafir. Hampir mirip dengan Murji'ah, Jahmiyah. Karena Jahmiyah ini salah satu
perkara dalam bab iman itu dikatakan ghulatul murji'ah, murji'ah yang ekstrim. Ya, murji'ah yang ekstrim. Karena iman hanya sebatas al-ma'rifah, mengenal Allah saja. Masya Allah, betapa merusaknya orang-orang murji'ah dalam bab ini. Masya Allah. Dan ini banyak loh ya di negeri kita. Kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati. Kemudian di sini kita bawakan dalilnya. Firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 65 dan 66. Ini dalil tentang kafirnya orang yang memperolok-olok salah satu syariat di antara syariat Islam. Sebelum saya baca ini redaksinya, ini saya bacakan kitab yang lain ya. Bagian akhir pembatal keislaman yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini bagian akhir, ini jangan sampai dibuang. Orang yang menjelaskan kitab Nawaqidul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena sebagian orang murji'ah mensyarah kitab ini bagian akhir dibuang. Masya Allah. Karena sebagian orang-orang murji'ah di zaman kita itu juga membahas buku-bukunya siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi tidak sesuai dengan apa yang menjadi pemahaman dan apa yang menjadi maksud Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka melakukan tahrif kaum murji'ah ini. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan setelah menyebutkan 10 pembatal keislaman. Ya, yang pertama syirik, gitu kan ya, yang pernah belajar ini Nawaqidul Islam. Yang kedua, menjadikan antara dirinya dan antara Allah adanya perantara dalam ibadah, seperti ibadahnya kaum orang-orang musyrikin Quraisy, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kemudian yang ketiga, tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau kafir, atau ragu dengan kekafiran orang-orang musyrik kafir, Yahudi, Nasrani, Konghucu, Hindu, Buddha, atau bahkan membenarkan agama mereka. Ini kafir. Ya, kafir. Kemudian yang keempat, seseorang yang meyakini ada petunjuk selain petunjuk Nabi SAW itu lebih sempurna, lebih baik daripada petunjuk atau agama Nabi SAW. Yang kelima, seseorang yang membenci salah satu syariat di antara syariat yang dibawa oleh Nabi SAW, membenci, al-bughdhu. Nanti akan kita bahas, meskipun di kitab ini tidak ada ya, saya terlewat satu pembatal keislaman, kufur al-bughdhu, kufur membenci. Yang keenam, memperolok-olok salah satu di antara syariat Islam seperti bab yang kita bahas ini. Pembatal yang keenam. Pembatal yang ketujuh, sihir. Maksudnya sihir yang mana tukang sihir meminta bantuan kepada siapa? Syaitan untuk melakukan tindak kejahatan kepada orang yang disihir. Yang kedelapan yaitu mencintai, loyalitas dalam hati kepada orang-orang kafir, bahu-membahu dengan orang-orang kafir untuk memerangi kaum muslimin. Ini yang mengeluarkan dari Islam. Kemudian yang kesembilan, seseorang yang meyakini bahwa sebagian manusia boleh keluar dari syariat Nabi SAW, boleh tidak melaksanakan syariat Nabi. Ini termasuk kekufuran. Yang ke-10, kufur i'rad, seperti pada kufur yang keberapa di sini, keempat. Lah setelah itu di bagian akhir, beliau rahimahullah ta'ala mengatakan la farqa wa la farqa fi jami'i hadhil nawaqid. Tidak ada bedanya dalam semua pembatal keislaman ini bainal hazil, antara senda gurau, guyonan, wal jadi atau sungguh-sungguh, wal khaif atau dalam kondisi takut, illal mukrah kecuali dipaksa. Jadi beliau hanya memberikan satu syarat, seseorang melanggar pelanggaran 10 pembatal keislaman tidak dikafirkan, syaratnya cuma satu, yaitu dipaksa. Itu. Wa kulluha min a'dhami ma yakunu khatarun. Semua ini adalah perkara yang sangat berbahaya sekali.
sangat besar sekali bahayanya. Wa aktsari ma yakunu wuqu'an, dan sangat banyak sekali terjadi di tengah-tengah muslimin. Fayanbaghi lil muslim an yahdharaha, maka hendaknya setiap muslim waspada dengan perkara ini. Wa yakhafa minha ala nafsihi, dan dia mengkhawatirkan dirinya sendiri agar tidak jatuh ke dalam pembatal keislaman. Nah, kira-kira kalau orang mencela jenggot itu kira-kira sendaguro, sungguh-sungguh, rasa takut atau apa kira-kira? Ada nggak yang maksa dia kira-kira untuk mengatakan kayak gitu? Ngambil guyang-guyu kok, masa dipaksa? Kan ambil guyang-guyu itu ya kak? Iya sih, ono rekam jejak di YouTube ya, bisa dicari itu. Dia tertawa, para pendengarnya juga tertawa. Innakum misluhum, sesungguhnya kalian sama dalam hal dosa dengan mereka yang memperolok-olok itu. Masya Allah, bisa sama hukumnya, kufur, keluar dari Islam. Itu Masya Allah. Jadi bagian akhir dalam kitab Nawaqidh al-Islam ini jangan dibuang. Itu ya, jangan dibuang. Di sini beliau tidak ada karena apa? Kecuali karena dipaksa dan bodoh, tidak ada. Ya, sebagian Murji'ah melakukan tahrif, perubahan dari apa yang dimaksudkan Syekh. Kita baca di sini dalilnya. Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan wahai Nabi, apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kuntum tastahzi'un, kalian memperolok-olok? La ta'tadziru, tidak perlu kalian minta maaf, gak ada uzur bagi kalian yang memperolok-olok syariat Allah. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah iman. Ini ayatnya. Kita bacakan di sini sebab nuzulnya ayat ini, turunnya ayat ini. Sebab turunnya ayat ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir dalam kitab tafsirnya, Tafsir At-Tabari yang terkenal. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, ada seseorang yang berkata dalam perang Tabuk, dalam sebuah majelis. Ini padahal orang yang ikut perang Tabuk ini ya, Masya Allah. Lalu dia mengatakan, tidak pernah kami melihat orang yang lebih buncit perutnya dan lebih pengecut ketika bertemu dengan musuh dalam peperangan daripada ahli Quran. Maksudnya Nabi dan sahabatnya. Jadi Nabi dianggap pengecut, dianggap lebih buncit perutnya. Jadi takut ketika ketemu musuh. Lalu seseorang laki-laki berdiri bangkit dari majelis itu, sahabat yang lain, seraya mengatakan kepada orang yang mencela Nabi, menghina Nabi, dusta kamu, kadzabta, bahkan kamu adalah orang munafik. Akan aku laporkan hal ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sampailah berita itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan turunlah Al-Quran ayat ini, At-Taubah 6566. Ibnu Umar mengatakan, aku melihat laki-laki yang munafik itu berpegangan pada sabuk pelana unta Rasulullah SAW sambil mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya kami hanya sendaguro dan bermain-main saja. Aku nggak sungguh-sungguh gak ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu mengolok-ngolok? Jadi Allah dan Rasulnya tidak melihat apanya? Hatinya. Oh, barangkali hatinya nggak gitu. Enggak. Allah langsung menurunkan ayat, qad kafartum ba'da imanikum. Kamu telah kafir setelah kamu iman. Ini juga untuk membantah kaum Murji'ah. Allah dan Rasulnya langsung memvonis pelakunya kafir setelah iman. Lihat kalau Murji'ah bagaimana Murji'ah? Oh, barangkali hatinya nggak gitu. Oh, perlu ditegakkan apa mang? Hujjah. Masya Allah. Ya mohon maaf, ini orang-orang ngomong kayak gini orang-orang terkenal loh ya di negeri kita. Bukan ahli bid'ah ini, kita bukan ngomong ahli bid'ah, bukan. Mereka mengatakan diri mereka berada di atas
sunnah, ahlu sunnah, bahkan bermanhaj salaf. Dalam bab ini mereka sangat rusak akidah mereka. Kalau kita kembali kepada perkataan Muhammad bin Syahnun tadi, barang siapa ragu dengan kekafiran orang-orang yang memperolok-olok Nabi, maka dia kafir. Dan perkataan itu diikuti oleh Syekh Shalih As-Suhaimi. Ketika beliau pernah ditanya, apakah termasuk indikasi murji'ah orang tidak mau mengkafirkan orang yang memperolok-olok Nabi? Lu tidak hanya murji'ah, bahkan kafir pelakunya. Tegas para ulama ini. Ini bukan takfiri, sekali lagi ya, jangan salah paham. Takfir itu ada dua, ada yang hak, ada yang batil. Kita mengkafirkan sesuai dengan takfir yang hak, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan kesepakatan para ulama ahlu sunnah. Nah gitu. Jadi sebagian orang kadang dengan perkataan takfir ini ya rada nyinyir gitu loh ya. Takfir ini hukum syariat gitu loh. Ya, itu takfiri loh, takfir sing didhisik gitu loh. Kita tanya dulu, takfir yang mana dulu? Yang hak atau yang batil? Lah kalau ahlu sunnah tidak boleh mengkafirkan secara batil. Ahlu sunnah harus mengkafirkan dengan takfir yang hak, sesuai dengan kaidah-kaidah syariat. Nah gitu. Karena sebagian orang kalau sudah ada pembahasan kayak gini, kafir, syirik, takfiri ya gitu. Sebagian orang. Padahal takfir ini hukum syariat. Apakah Anda menolak hukum syariat? Ya bisa kafir. Allah mengkafirkan orang-orang musyrik. Allah Ta'ala mengkafirkan Yahudi Nasrani. Allah mengkafirkan Abu Lahab, Abu Jahal, orang-orang musyrik. Allah mengkafirkan orang-orang yang memperolok salah satu syariat di antara syariatnya berdasarkan bab ini. Apakah seperti ini dikatakan takfiri? Jawabannya tidak. Tapi takfir yang hak. Takfir yang hak. Ini seperti sebagian perkataan orang yang mentahdzir-tahdzir itu ya. Sebagian orang sing alergi mbek tahdzir. Oh, iku jamaah tahdzir. Ini perkataan ini ada kemungkinan hak, ada kemungkinan batil. Nah, sebagian orang nyinyir dengan istilah tahdzir. Tahdzir ini bagian dari syariat. Nah itu. Allah Ta'ala mentahdzir musyrikin. Allah Ta'ala mentahdzir Yahudi Nasrani. Rasulullah SAW mentahdzir orang-orang musyrikin. Para imam-imam ahlu sunnah mentahdzir ahli bid'ah. Apakah kita nyinyir kepada mereka? Gitu. Mana dulu kita nyinyirnya terhadap tahdzir yang mana? Tahdzir yang hak atau tahdzir yang batil? Kalau kita nyinyir kepada tahdzir yang batil, serampangan tanpa ilmu, iya. Ini dari kalangan orang-orang bodoh, mentahdzir serampangan tanpa ilmu, memperingati manusia dari orang-orang yang menegakkan, menyampaikan, mendakwakan agama Allah. Ini tahdzir yang serampangan. Orang-orang bodoh yang berada di atas kebatilan. Adapun tahdzir yang hak, yaitu mentahdzir orang-orang yang menyimpang, mentahdzir orang-orang yang menyebarkan kesesatan, menyebarkan syirik, menyebarkan bid'ah. Nah, kita tahdzir. Ini tahdzir yang hak. Nah, gitu ya. Jadi jangan sampai kita nyinyir secara mutlak. Oh, iki takfiri, iki golongan ini takfiri, hati-hati sesat. Lu takfir yang mana dulu kita tanya. Gitu. Ini perkataan seperti itu kemungkinan hak, kemungkinan batil, masih 50-50 ini. Ada enggak orang kayak gitu nyinyir? Ya, seolah-olah mutlak tuh ahli takfiri. Senengane ngafirno sing didhisik kan gitu ah. Sama dengan tahdzir tadi. Oh iki golongan jamaah tahdzir rumangsa bener dhewe lho. Tahdzir yang mana dulu? Tahdzir yang hak atau tahdzir yang batil? Tahdzir ada dua, ada yang hak, ada yang batil. Yang hak mentahdzir seperti apa yang menjadi ketentuan agama, kaidah-kaidah agama. Adapun tahdzir yang batil, tahdzir tanpa ilmu, serampangan, dilakukan bukan ahlinya, yang ditahdzir tidak pada tempatnya. Kan ini yang banyak sekarang di zaman kita sekarang. Sehingga sebagian orang-orang awam yang nyinyir, akhirnya seolah-olah nyinyir terhadap istilah syariatnya tahdzir. Iki jamaah tahdzir, biasa lek sono seltringan jamaah tahdzir kan kayak nyinyir gitu loh ya. Itu. Disebabkan orang-orang bodoh yang menerapkan tahdzir bukan pada tempatnya.
Kan banyak iki di zaman kita saiki. Tahdir-tahdiran. Iya. Mek gara-gara gak seneng tahdir. Gak melok ngaji nih kono tahdir. Nah itu gak teko nang ustaze tahdir. Ya apa kayak gini nih? Masyaallah. Yang lebih celaka lagi, orang yang mendakwakan Al-Qur'an dan Sunnah ala fahmi salaf ditahdir. Ajib gak kayak gini? Masyaallah. Saya pernah menyampaikan kayak gini ini mengikuti jalannya musyrikin. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk menjelaskan tauhid, memperingatkan syirik. Beliau mentahdir syirik, mentahdir para ahli syirik. Sementara orang-orang musyrik, mereka nggak terima dengan dakwah Nabi. Akhirnya mereka mentahdir siapa? Orang musyrik ini mentahdir Nabi. Lah kita mau ikut yang mana ini? Podo tahdir-tahdiran loh ini. Nabi mentahdir, orang musyrik juga mentahdir. Iya enggak? Iya. Itu. Hati-hati Muhammad itu gila, tukang sihir loh, kayak gitu loh. Ketahdir apa enggak ini? Tahdir. Tapi orang-orang musyrik melakukan tahdir dengan tahdir yang batil. Nah kita ikut yang mana ini? Nah, sekarang banyak loh kayak gini ini mengikuti jalannya musyrikin. Masya Allah. Jadi gak boleh mentahdir karena gak seneng. Iya. Karena apa? Gak melok kelompok saya kan wakil. Gak ikut pengajian grup ditahdir, hati-hati. Itu. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini tentang kufur istihza. Ya. Ini keluar dari Islam. Kalau ada orang melakukan kayak gitu, kafir keluar dari Islam. Ya, kafir keluar dari Islam. Kita hanya menghukumi secara zahir, tidak ada kaitannya tumpahkan darahnya kau no, tidak ada. Ini tugasnya siapa ini untuk menumpahkan darahnya tadi? Hah? Hakim. Harus dibawa ke mahkamah syariah, pengadilan Islam dulu. Islam tidak boleh, Islam tidak mengajarkan pemeluknya untuk melakukan hakim sendiri, main hakim sendiri. Ada orang memperolok langsung dibunuh, nggak boleh. Nggak boleh kayak gitu. Harus diserahkan kepada hakim. Diputuskan nanti di pengadilan Islam. Orang ini memperolok-olok, nggak mau tobat, diputuskan untuk dibunuh. Nah, dibunuh. Gitu. Kalau kita hanya menghukumi secara zahir, titik, sudah kafir keluar dari Islam. Itu. Jangan sampai nggak menghukumi kafir loh ya, bahaya ini nanti. Maka akan menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Itu. Menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Meskipun kalau ada orang di antara ahlu sunnah yang tidak mengkafirkan orang-orang yang jatuh kepada hal-hal yang membatalkan keislaman, kita tidak boleh serta-merta langsung memvonis pelakunya kafir. Kalau orang yang memperolok-olok langsung kita vonis kafir. Tapi untuk yang tidak mengkafirkan, jangan kita langsung serta-merta mengkafirkan pelakunya. Bisa dipahami? Kecuali setelah ditegakkan apa? Hujjah. Karena bagi orang-orang yang tidak mengkafirkan pelaku pembatal keislaman, ada apanya di kepalanya? Syubhat. Ini yang butuh untuk kita bongkar syubhatnya. Dijelaskan dulu. Nanti akan kita bahas di kitab ini. Di kitab Al-Furuq Baina Aqidatis Salaf wa Aqidatil Murji'ah fil Iman. Perbedaan antara akidah salaf dan akidah murji'ah dalam masalah iman. Kan kita bawakan fatwa-fatwa kibar ulama. Di antaranya juga Lajnah Ad-Daimah. Yang saat itu diketahui oleh Syekh bin Baz rahmatullahi alaihim jami'an. Seperti itu. Karena ada subhat di kepalanya. Gitu. Kalau sesat, iya pasti sesat karena mereka murji'ah, menyimpang. Menyimpang. Karena di negeri kita juga pernah terjadi. Kalau tidak salah dulu ada seorang bupati, tidak tahu bupati mana ya, pernah mengatakan Nabi sombong. Ini istihza atau tidak ya? Hah? Istihza ini, mengatakan Nabi sombong. Lalu terjadilah perdebatan antara dua tokoh. Yang satunya dari kalangan salafiyin ahlu sunnah, satunya dari kalangan aswajah gitu ya, dari kalangan asy'ariyah. Itu. Tapi kebenaran berpihak pada orang asy'ariyah. Ya maka kita membenarkan orang asy'ariyah dalam bab ini. Ya. Sementara orang yang berada di atas akidah ahlussunnah dalam bab ini mengikuti murji'ah. Nggak perlu saya sebutkan namanya ya.
nggak perlu saya sebutkan. Bahkan dokter ini, dokter di bidang akidah. Ada orang mengatakan Nabi sombong, nggak boleh dikafirkan, harus tegakkan hujah dulu. Tapi menurut orang ini yang berfaham Asy'ariyah, langsung kafir keluar dari Islam. Lalu dia menukil perkataan Al-Imam Al-Haythami. Meskipun Al-Haythami ini juga salah seorang ulama yang bermasalah ya dalam masalah akidah. Tapi dalam bab iman Al-Haythami sesuai dengan akidah Ahlussunnah. Dalam kitabnya Al-I'lam biqawati'il Islam. Ini kitab yang menjelaskan kurang lebih 400 pembatal keislaman. Ya, 400 pembatal keislaman. Ya, Masya Allah. Menukil perkataan Al-Imam Al-Haythami. Masya Allah. Terjadi perdebatan seru. Sing sitoke gak gelem ngafirno orang yang mengatakan Nabi sombong, yang satunya langsung kafir. Dan dinukil kesepakatan ijma ulama Ahlussunnah. Masya Allah, kan kita di sini juga diuji nih bagi orang-orang nonton ini. Ya, sing terlalu fanatik nih sing gak ngafirno ya akhirnya mbelani sing gak ngafirno. Sing terlalu gak seneng ambek sing iki ahli bid'ah, akhirnya ya nolak kebenaran yang datang dari ahli bid'ah. Nah, ini ujian ini bagi kita ini ya. Kan kita gak boleh menolak kebenaran dari siapapun yang membawa kebenaran. Hatta itu iblis dulu kan kita sampaikan gitu ya. Seandainya iblis membawa kebenaran, wajib kita terima. Iki sik menungso ahli bid'ah kok sian, dia sik muslim. Kita terima enggak kalau dia membawa kebenaran? Terima. Gitu. Masya Allah. Jadi bahaya Murji'ah ini ya. Murji'ah pada bab iman dan takfir ini banyak menjangkiti orang-orang yang bermanhaj salaf. Kita harus hati-hati ini. Banyak menjangkiti orang-orang yang bermanhaj salaf. Ya. Khususnya dalam bab takfir. Itu khususnya. Mereka betul-betul tidak mau mengkafirkan. Betul-betul tidak mau. Ya. Masya Allah. Yang ketujuh, kufur istihlal. Nah, dulu juga ini kita anu di negeri kita ya, 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu. Salah satu dosen yang ada di mana dulu? Jogja menghalalkan zina. Ano disertasinya juga ya. Sampai diwawancari TV One kalau tidak salah dulu itu ya. Masya Allah. Dia menghalalkan zina, betul-betul menghalalkan zina. Lagi-lagi orang Murji'ah tidak mau mengkafirkan. Insya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Rusaknya Murji'ah kayak gini. Oleh karena itu Sa'id bin Jubair mengatakan al-murji'atu yahudul qiblah. Murji'ah ini Yahudinya kiblat umat ini. Mereka mirip Yahudi. Sebagian ahli ilmu Ibrahim An-Nakhai mengatakan, nanti juga akan kita nukilkan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, Murji'ah dari satu sisi ini lebih rusak daripada orang-orang Khawarij, Azariqah yang suka mengkafirkan. Yang suka mengkafirkan. Kalau orang-orang Khawarij mengkafirkan, menuduh kafir, itu tidak membahayakan orang yang dikafirkan. Tapi kalau orang-orang Murji'ah tidak mengkafirkan orang yang seharusnya dikafirkan, ini membahayakan diri mereka, juga membahayakan kaum muslimin. Akhirnya tidak memvonis orang kafir yang seharusnya divonis kafir. Masya Allah, meragukan kekafiran orang yang divonis kafir, musyrik, bisa merusak keimanan kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ya mungkin azan dulu sebelum kita lanjut sebentar. Kita lanjut sebentar. Kufur istihlal di sini yakni menghalalkan apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, yang telah disepakati oleh para ulama akan keharamannya. Ini keharaman yang disepakati ya, keharaman yang disepakati, bukan keharaman yang masih diperselisihkan. Maka barang siapa yang menghalalkan apa-apa yang telah jelas di dalam agama akan keharamannya, seperti haramnya zina, minum khamr, perjudian dan yang lainnya, maka dia telah kafir, murtad, keluar dari Islam.
berdasarkan ijma, kesepakatan seluruh kaum muslimin. Jadi perkara haram yang telah menjadi kesepakatan ulama ahlu sunnah dan bukan perkara yang diperselisihkan. Ini. Kalau yang masih diperselisihkan, kita tidak boleh mengatakan orang yang berbeda dengan kita katakan kafir, gak boleh ya. Terus kufur istihlal di sini, kaedahnya kufur istihlal itu hanya untuk dosa-dosa besar. Selain syirik besar, selain kufur besar. Ini kaidahnya nih. Kufur istihlal, seseorang dikatakan keluar dari Islam disebabkan kufur istihlal berkaitan dengan dosa-dosa besar yang tidak mengeluarkan dari Islam. Dia keluar dari Islam ketika dia menghalalkan dosa. Ini poin pertama nih. Poin kedua, kalau berkaitan dengan syirik besar, kufur besar, tidak perlu ada syarat istihlal. Bisa dipahami? Orang melakukan sujud kepada berhala, orang memperolok-olok syariat Islam, tidak perlu ada syarat istihlal, gak perlu. Kita hanya menghukumi pelakunya secara zahir. Ya, secara zahir. Istihlal ini hanya untuk dosa-dosa besar yang tidak mengeluarkan dari Islam. Ya, semoga mudah dipahami ini. Ya, semoga mudah dipahami. Karena orang-orang Khawarij untuk syirik besar dan orang-orang Murji'ah untuk syirik besar, untuk kufur besar itu mensyaratkan adanya istihlal. Sementara orang-orang Khawarij untuk pelaku dosa besar tanpa adanya istihlal. Ini bedanya. Bisa dipahami sampai sini? Saya ulangi. Kalau Khawarij yang suka mengkafirkan takfir serampangan itu, kan mereka mengkafirkan pelaku dosa besar tanpa adanya apa? Istihlal, menghalalkan. Pokoknya orang melakukan dosa besar, zina, mencuri, suap menyuap, judi, berzina, minum khamar, langsung mutlak kafir tanpa istihlal. Sementara kaum Murji'ah untuk pelaku kekufuran maupun kesyirikan itu mensyaratkan adanya istihlal. Adapun ahlu sunnah, kalau itu dosa besar yang tidak mengeluarkan dari Islam, tidak dikatakan kafir kecuali ada syarat istihlal. Adapun untuk syirik besar, kufur besar, tidak perlu adanya istihlal. Bisa dipaham? Nah, ini kaidah yang sangat besar nih. Tidak ada kecuali hanya ahlu sunnah. Tidak ada kecuali hanya ahlu sunnah. Itu. Terus di sini kita nukil perkataan Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, dan barang siapa meyakini halalnya sesuatu yang telah disepakati, ini syaratnya ya tadi ya. Syarat istihlal dosa besar, sesuatu yang telah disepakati akan keharamannya dan telah jelas hukumnya di antara kaum muslimin dan telah hilang syubhat padanya karena adanya nas-nas yang ada, seperti daging babi, ada orang menghalalkan babi, menghalalkan zina dan yang semisalnya. Dari perkara-perkara yang tidak ada persisian padanya, maka dia dikafirkan. Kalau musik bagaimana musik? Musik bagaimana ini? Sebenarnya musik itu termasuk perkara ijma. Ya, kan muncul di abad keempat atau kelima seorang alim yang telah tergelincir keliru, yang menghalalkan musik dikarenakan menurut penelitiannya, tahqiqnya, apa yang dia pelajari, dia teliti, ternyata hadisnya lemah, dhaif. Tapi menurut ulama-ulama yang lebih senior sebelum dia, dari kalangan imam-imam mazhab, mereka sepakat musik itu haram. Ya. Jadi sebenarnya musik ini khilaf atau ijma ini haramnya? Ijma sebenarnya. Maka kalau ada orang menghalalkan musik, jatuh pada kufur istihlal. Kufur istihlal. Oh, musik itu gak apa-apa. Ya, sing penting liriknya baik. Untuk dakwah juga gak apa-apa pakai musik. Ya, jatuh kufur istihlal.
Ya, kufur istihlal. Kan perbedaan kan muncul di abad keempat atau kelima. Lah sebelumnya nang di gak ono perbedaan. Lagi kok gak dijopo gitu loh. Ya. Ngambil pendapat-pendapat mutaakhirin, Ibnu Hazm. Terus yang salah satu sekarang Yusuf Qaradawi. Tahu Yusuf Qaradawi ya? Orang menyimpang Yusuf Qaradawi ini dari Mesir. Iya, dia mengingkari syariat rajam. Coba diingkari terang-terangan Yusuf Qaradawi itu. Syariat rajam. Cari aja di YouTube itu ada. Yusuf Qaradawi mengingkari rajam. Rajam ini syariat kejam kata dia. Hukumnya apa ini? Kufur apa nanti? Masuk kufur mana mengingkari syariat rajam? Hah? Takdib dan juhud. Yeah. Ini banyak orang nggak tahu ini. Disangka Yusuf Qaradawi ini apa? Tokoh Islam yang baik, pemahaman. Enggak, orang nyimpang ini. Termasuk Ikhwanul Muslimin. Banyak orang nggak tahu sekarang. Akhirnya rujukan Yusuf Qaradawi ya nggak sih debat ini lah ya. Itu Masya Allah. Ya sudah hawa. Catatan di sini. Ini seperti yang kita sampaikan tadi, jika seseorang melakukan perbuatan yang mengeluarkan dari Islam, syirik atau kufur ya, atau memperolok-olok salah satu syariat di antara syariat Islam, maka pelakunya kafir keluar dari Islam meskipun dia tidak menghalalkan perbuatan dan ucapannya tersebut. Jadi kalau kufur akbar, syirik akbar, nggak perlu adanya syarat istihlal. Ini hanya untuk dosa besar yang tidak mengeluarkan dari Islam. Ketika pelakunya menghalalkan secara lisan dan hati, maka dia kafir keluar dari Islam. Dan ini sekaligus bantahan terhadap kaum Murji'ah yang menyatakan seseorang tetap dikatakan beriman dan tidak keluar dari Islam meskipun dia melakukan perbuatan-perbuatan kufur atau kesyirikan selama hatinya tidak menghalalkan perbuatan tersebut. Ngerusak kayak gini, pemahaman kayak gini. Berarti membolehkan orang ngomong kufur, membolehkan orang melakukan kesyirikan, kekufuran selama hatinya iman. Ini loh rusaknya Murji'ah kayak gini. Ya, mirip dengan Jahmiyah Ghulatul Murji'ah. Mereka ini. Terus jika ada yang bertanya, yang pertama ini untuk membantah Murji'ah, yang kedua untuk membantah Khawarij. Nah ini. Jika ada yang bertanya, bagaimana jika seseorang yang terus-menerus melakukan perbuatan yang telah disepakati akan keharamannya, terus sepanjang hidupnya bahkan minum-minuman khamr, berzina, berjudi, terus-menerus, apakah yang demikian dapat dikatakan pelakunya menghalalkan perbuatan tersebut? Jawab, jika seorang pelaku maksiat dan terus-menerus dalam kemaksiatannya karena dorongan hawa nafsu dan syahwatnya yang begitu kuat, misalkan seperti peminum khamr, namun dia masih meyakini haramnya maksiat tersebut yang dia lakukan tersebut, maka dia tidak boleh dikatakan kafir. Gak boleh. Makanya kemarin kita bahas istihlal ada dua. Apa kemarin? Istihlal apa? Amali dan qalbi. Ya. Kalau istihlal amali terus-menerus dia melakukan perbuatan dosa besar, Ahlus Sunnah tidak boleh mengkafirkan istihlal amali. Karena pelakunya masih meyakini keharaman perbuatan yang dia lakukan. Yang kita kafirkan ketika dia melakukan istihlal qalbi. Diyakini dengan hati perbuatan ini halal, diucapkan dengan lisan. Nah, baru kita vonis pelakunya kafir keluar dari Islam, titik. Seperti orang yang dulu menghalalkan zina. Ini kaidah-kaidah ini harus kita pahami ya, kalau perlu kita hafalin. Kita hafal. Kita sampaikan kepada keluarga kita, orang-orang terdekat kita, orang yang menjadi tanggung jawab kita. Nah itu. Karena ini merupakan kaidah yang pakem Ahlus Sunnah untuk menyelisih semua ahli bid'ah yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya mungkin ini yang bisa kita bahas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat, menambah iman, menambah ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua istiqomah di atas Islam, di atas tauhid, di atas sunnah, di atas manhaj yang hak, dan semoga Allah menutup usia kita masing-masing dengan husnul khotimah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.